Amarah dunia seakan-akan beraneka ragam, mulai dari tanah, air, api, udara. Kini semua telah memberikan keadaan seperti ini sebagai keadilan alam. Siapa yang membuat seperti ini? Ya manusianya sendiri. Kenapa? Hukum alam itu pasti ada. Untuk siapapun, terjadi dimanapun, dan kapanpun. Lalu hubungannya apa dengan goro-goro? Seperti yang saya sampaikan kemarin, banyak perang saudara, banyak kasus-kasus besar di 2024 awal kembali terungkap. Mengungkapkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang ditutupi, mana yang sengaja untuk tidak dimunculkan. Gara-gara apa? Keserakahan manusia. Karena apa? Manusia lebih mementingkan duniawi. Seakan-akan di zaman sekarang manusia itu takut kehilangan jabatannya, kehilangan harga dirinya, kehilangan tahtanya, rela mengorbankan tentang sebuah ketidakadilan. Ini yang saya lihat. Karena banyaknya manusia yang kurang bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Akhirnya apa? Saling perang, saling menyalahkan, dan saling membuka aib satu persatu. Di zaman goro-goro ini semakin panas. Panas sekali. Panas emosi, mental. Seakan-akan jiwa-jiwa mereka yang tidak memiliki energi positif mengendalikan apa raganya dia untuk melakukan energi negatif. Di zaman goro-goro ini seakan-akan Tuhan itu murka dan memberikan semacam apa ya, agar kita manusia ini lebih paham, lebih jelas tentang sejatinya isi dunia, dan ingat atas kodratnya sebagai manusia. Ramalan saya, apapun itu yang buruk jangan sampai terjadi, apapun yang menjadi pandangan negatif saya kira sebagai acuan ke depan agar kita semua menjadi lebih baik. Saya berpesan di sini di zaman goro-goro ya, gerbangnya zaman goro-goro 2024, jangan sampai kita mudah dihasut. Kita sebagai manusia harus pinter-pinter memilah, oh ini benar apa tidak, ini salah atau tidak. Jangan asal ditelan, jangan asal dilakukan. Karena di zaman goro-goro ini banyak orang nekat. Dia tidak pandang itu temannya, dia tidak pandang itu saudaranya. Saya tidak ngerti ini kejadiannya kapan. Kalau bisa ya jangan terjadi. Banyak sekali kasus orang menghilangkan orang. Ini filsafat. Orang menghilangkan orang demi suatu hal agar kesalahannya itu tidak terlihat, tidak nampak. Kekejaman semakin merajalela. Ada plus minusnya nih di zaman goro-goro. Di zaman menurut saya gerbangnya itu terbuka di 2024. Yang paling mengerikan, titik perang itu tidak jauh dari Jakarta. Aku lihat ada beberapa lemparan senjata. Aku di sini lihat kayak kericuan, ada asap. Aku nggak ngerti ini asap apa. Ada orang saling lari, ada orang ini saling ketakutan dan mengamankan dirinya. Lumayan ngeri dan menakutkan. Saya sendiri berharap ini tidak terjadi.
lihatnya itu miris. Seakan-akan orang saat ini tuh latah. Jadi terasa mendadak gila. Karena apa? Kalau mereka tidak gila, dia tidak kebagian. Zaman goro-goro seperti itu. Akeh wong edan, lek ra edan, ora keduman. Jadi banyak orang gila, gila dalam arti lain ya. Kalau dia tidak gila, dia tidak kebagian. Gila harta, gila jabatan, gila hormat. Orang saling berebut tanpa pandang bulu ini. Banyak pencitraan-pencitraan di mana orang itu jadi latah dan percaya gitu. Zaman goro-goro ini ngeri sekali. Terus di gerbang goro-goro ini saya melihat adanya pertengkaran beberapa kubu, di mana kubu-kubu ini saling menjatuhkan dan tidak ada yang benar. Kondisinya seperti liar, bahkan seakan-akan orang sulit percaya dengan kubu tersebut yang seharusnya memberikan pengayoman, memberikan timbangan keadilan, semakin tipis. Terus di sini saya melihat runtuhnya institusi pemerintahan yang terlihat gamang. Kenapa terlihat gamang? Karena seakan-akan keadilan itu tidak ada. Keadilan ini semakin menipis. Tajamnya bukan ke atas ke bawah, tapi tajamnya ke kanan dan ke kiri. Zaman goro-goro ini ngeri sekali. Mereka saling bertikai dan saling ragu untuk mengambil keputusan. Dan saya harap kita ini lebih sadar. Terjadinya goro-goro ini lumayan apa ya, kayak penuh dengan ketakutan. Ini bukan saya menakut-nakuti, bukan, tapi ini gambaran sesuatu yang ada pada saat ini. Bencana alam seakan-akan lerem itu kayak apa ya, kayak berkurang, tapi manusianya sendiri yang bikin rusuh. Itu gerbangnya awal goro-goro seperti itu, kerusuhan sesama manusia, saling menyalahkan kubu kanan kiri, saling ragu, saling tidak percaya antar kubu. Bayangkan di dalam atap, kalau atapnya itu sudah berserakan, sudah berantakan, gimana kita bisa berteduh? Gimana kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang nyaman? Di zaman goro-goro ini seakan-akan manusia kalang kabut. Hujan salah mongso, dalam arti hujan ini salah musim, yang seharusnya bulan ini bulan itu musim penghujan jadi panas. Tapi di sini aku melihat ada satu bencana alam di mana ada rumah terendam, ternak-ternak milik warga hilang, hanyut. Itu terjadi di 3 daerah di Indonesia. Itu yang saya lihat. Di 2024 atau yang saya menyebutkannya zaman goro-goro, gerbang awal goro-goro, 2024 ini kita banyak sekali kabar duka dari kalangan artis Indonesia. Satu pelawak wanita, satunya ini maestro musik tanah air. Yang ketiga, aku lihat ada tragedi paling kejam. Ngeri sekali. Mungkin saya tidak mau memberikan clue secara detail. Intinya
mereka ini dihilangkan seakan-akan buat menghilangkan jejak pembuktian-pembuktian. Saya tidak tahu itu pembuktian apa. Yang jelas tentang sebuah keadilan dan tidak keadilan. Banyak sekali di komentar YouTube saya, Instagram saya, dari teman-teman itu bertanya, apa maksudnya goro-goro? Goro-goro ini zaman heboh, zaman perang. Yang memerangi bukan bangsa lain, diperangi bangsanya sendiri, diperangi jiwanya sendiri. Orang baik bisa jadi jahat, jahatnya luar biasa. Orang yang dianggap tidak ngerti apa-apa, dia berani. Oke semuanya, mungkin cukup di sini dulu aja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.